Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa fa'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu annal jannah u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan khutbah Jumat ini, khatib bermaksud mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pada beberapa Jumat yang lalu di masjid ini, khatib pernah khutbah tentang keutamaan istighfar, yaitu barang siapa orang yang memperbanyak membaca istighfar yang kalimatnya sama-sama kita pahami. Yang paling pendek astagfirullahaladzim, rada panjangan sedikit astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan termasuk bagian daripada istighfar adalah doa-doa yang dipanjatkan yang di dalamnya terkandung permohonan ampun. Nah, keutamaan dari orang yang suka membaca istighfar ini, setidaknya ada dua yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dia berpotensi akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, dia berpotensi akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam bentuk solusi-solusi atas masalah hidup yang sedang dihadapi. Jadi istighfar itu bukan hanya tentang permohonan ampun kepada Allah, tapi di dalamnya ada potensi kita mendapatkan pertolongan dari Allah atas masalah hidup yang sedang dihadapi. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita dari peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menasehati umatnya agar mereka memperbanyak istighfar, agar mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nanti Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pertama bentuk pertolongannya adalah jika masalahmu berkaitan dengan kekurangan air, lagi susah air, nanti Allah akan menurunkan hujan yang cukup lebatnya, yang airnya akan mengisi sumber-sumber mata airmu, yang airnya akan mengisi sumur-sumurmu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jika masalahmu berkaitan dengan urusan kekurangan harta, nanti Allah akan memperbanyak harta untukmu. Dan jika masalahmu adalah sudah lama kamu berumah tangga belum juga dikaruniai anak, maka Allah akan memperbanyak anak keturunan untukmu.
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan kalau masalahmu berkaitan dengan urusan pekerjaan, urusan usaha, Allah akan menjadikan untukmu ladang, kebun, sawah berikut dengan sumber pengairannya. Maksudnya yang berkaitan dengan usaha, dengan pekerjaan, Allah akan kasih pekerjaan, Allah akan kasih usaha, Allah akan majukan usahamu. Syaratnya perbanyak istighfar. Dalilnya Al-Quran. Nah, di dalam kesempatan khutbah Jumat ini, khatib bermaksud mengingatkan, kalau istighfar yang biasa seperti tadi, itu keutamaannya adalah dua tadi, berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah dan berpotensi mendapatkan pertolongan dari Allah dalam bentuk solusi-solusi atas masalah kehidupan. Nah, yang sekarang Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ada istighfar yang powernya lebih dahsyat, lebih hebat daripada sekedar bacaan istighfar biasa. Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5831 dari sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus. Kata Shaddad bin Aus, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar. Ada istighfar yang namanya sayyidul istighfar. Angtaqul, yang bunyi bacaannya itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bunyi istighfarnya yang disebut sayyidul istighfar, tuannya istighfar, the king of istighfar, rajanya istighfar, yang efeknya, yang keutamaannya itu lebih dahsyat daripada bacaan istighfar yang biasa. Nah, di dalam hadis itu kemudian Rasulullah melanjutkan, waqala man qalaha, barang siapa yang membiasakan diri membaca sayyidul istighfar ini, minan nahari, pada siang hari, muqinan biha, dia yakin dengan bacaan sayyidul istighfar tersebut, famata miyaumihi, kemudian pada hari itu yang bersangkutan meninggal dunia, qabla ayyumsiya, sebelum masuk sore hari, wafat siang maksudnya sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi ahli surga. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membiasakan membacanya minal lail, pada malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia pun yakin dengan bacaan sayyidul istighfar ini, famata, kemudian dia wafat pada malam hari itu, qabla ayyusbiha, sebelum masuk waktu subuh, sebelum pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun akan menjadi ahli surga. Nah, jamaah, dari hadis ini kita belajar bahwa ada istighfar yang disebut sayyidul istighfar, yang powernya, yang keutamaannya lebih dahsyat dari istighfar-istighfar yang biasa. Kalau istighfar yang biasa hanya akan mendapatkan ampunan dan pertolongan, kalau sayyidul istighfar bukan hanya mendapatkan ampunan, bukan hanya mendapatkan pertolongan, bahkan yang bersangkutan dijanjikan oleh Allah surga. Oleh karena itu jemaah,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah mengingatkan, wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin, mencari ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk berusaha mendapatkan surganya. Jangan takut tidak kebagian tempat, kata Allah. Arduhas samawati wal ard, karena luasnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah jamaah, di dalam kesempatan khutbah Jumat ini, khatib bermaksud mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, cobalah biasakan dibaca. Selipkan setidaknya di dalam doa-doa yang dipanjatkan setelah sholat. Dan kepada yang belum hafal Sayyidul Istighfar, toh Sayyidul Istighfar ini tidak terlalu panjang. Orang lain bisa hafal, Anda pun tentu bisa hafal. Banyak sumber belajarnya. Bisa dari buku, bisa dari internet. Buka YouTube, buka Google, ketik Sayyidul Istighfar. Atau bahkan bisa bertanya kepada orang yang sudah hafal. Karena keutamaan dari Sayyidul Istighfar ini sangat-sangatlah dahsyat. Siapa yang tidak ingin surga? Siapa yang tidak ingin pertolongan Allah? Siapa yang tidak ingin ampunan dari Allah? Maka perbanyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Nah jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan di dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, meskipun mungkin sedikit, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa hiya ala ni'amil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون إخوان المسلمين رحمكم الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Akhirnya di khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima Islam, iman, amal ibadah dan segala amal kebaikan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang rajin membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ta'atik wa istiqamatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin wa
ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.